pembina dan pimpinan pendeta. Kami dari grup Pohon 1 mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman juga. Selamat tahun baru ya teman-teman semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua menciptakan yang namanya kekompakan, visi dan misi yang sama, dan permasalahan yang terjadi di tahun yang lalu kita lupakan. Di tahun yang baru ini kita hidup yang baru dengan visi dan misi yang baru. Kita sama-sama kita wujudkan kebersamaan kita ya di tahun 2026 ini. Kita dari walaupun belum ada yang lengkap semua gitu ya. Oke, kami hanya bilang biarlah kita kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan bersama-sama kita menaungi akan sekolah minggu dan juga semangat dalam hidup kita gitu. Nah, untuk itu kami memberi lagu persembahan dengan pujian segala puji syukur. Oh, yang main organ tolong siapin. Inilah lagu persembahan kami dari orang tua. Yeah.
luar biasa buat kita. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Amang, Inang, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu selamat tahun baru, walaupun kita sudah melangkah ke hari yang ke-24. Hari inilah yang kita bisa berkumpul di sini walaupun belum semuanya bisa hadir. Saya perwakilan dari Horong 3, kita tidak lengkap, ada kakak yang belum hadir, Kak Wei ya, karena ada acaranya, jadi dia tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Sebelumnya ya, saya sebagai guru sekolah minggu pribadi mengucapkan maaf kepada Amang, Inang, dan teman-teman semua kalau di tahun 2025 mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebagai guru sekolah minggu. Biarlah di tahun 2026 kita boleh sama-sama melayani dengan baik, terlebih dalam pelayanan kita di sekolah minggu, ya, baik itu Horong 1, Horong 2, dan Horong 3. Terlebih kita semakin sedikit karena tahun ini guru sekolah minggu berkurang 2 orang, ya. Sedih juga sih kalau kita yang tadinya banyak sekarang menjadi sedikit. Seberapapun yang kita ada, kalau memang kita benar-benar mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, kita yakin dan percaya kita bisa melakukan pelayanan itu dengan baik, ya. Semoga kita di tahun 2026 ini kita semakin semangat dan juga semakin kompak di dalam pelayanan guru sekolah. Mungkin itu aja. Kita akan mempersembahkan pujian kayak Horong 1 dan Horong 2. Kita akan bernyanyi lagu Seperti Rusa Rindu Sungainya. Iya Bang Stes.
Lah, salah lagi. Shalom Ina. Selamat hari Sabtu. Selamat tahun baru. Simpelnya, mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Semoga di tahun 2026 semua akan semakin membaik. Dimulai dari pribadi kita masing-masing. Ayo kita perbaiki. Jika pribadi kita sudah baik, maka langkah berikutnya baru kinerja kita perbaiki. Amin. Sebaliknya, jika pribadi belum benar, kinerja kita akan sulit. Amin. 2 menit ya kakak, 2 menit boleh dong. Oke. Kita perbaiki deh. Perbaiki, karena kalau di pandangan saya di tahun 2025 kita masih banyak sekali kurangnya. Banyak sekali dari pribadi kita, dari sikap kita, dari pekerjaan kita. Pesan saya, mari kita sama-sama, termasuk saya, mari kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab. Ingat, kita, kalian, guru sekolah minggu, guru. Kalau guru artinya mengajari. Bagaimana mengajari kalau kita belum tahu? Tahu dari mana kita 1 tambah 1 adalah 2? Kita mau kasih tahu sama anak-anak kalau kita sendiri belum tahu. Jadilah saksi dulu. Kalau mau ketawa-ketawa saya tunggu dulu. Oke? 2 menit saja. Karena ini cerminan. Seringnya kalau kita di depan pun, anak sekolah minggu banyak bercerita, apa jadinya? Kita tunjukkan dulu dari diri kita. Termasuk di sini pun termasuk saat di sermon. Oke, secara garis besar aja ya, karakter semua ada 2, bahkan sudah ada yang lebih tua dari saya. Oke kakak-kakak, cuma pesan, saran, kalau mau dilakukan bagus, kalau tidak dilakukan urusan kita sendiri kepada Tuhan. Karena kita ditanggung jawabkan anak sekolah minggu. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa semua program kita diokekan, itu justru menjadi pekerjaan besar bagi kita. Oke, jika dipercayakan maka tanggung jawabi. Kalau tidak bisa menanggung jawabi, lebih baik lepaskan. Itu prinsip saya, bukan suruh lepaskan udah keluar kalian, enggak gitu ya. Memang prinsip saya begitu. Contoh, waktu saya ke sekolah minggu dulu, ini jujur aja, ketemu sama yang pendeta di konsistori pas hitung uang waktu botilon, saya ragu-ragu. Emang saya bilang saya sebenarnya nggak mau. Begitu beberapa hari saya pikirkan, begitu saya bilang mau, akan saya tanggung jawab sampai akhir. Oke? Tunjukkan tanggung jawab guru sekolah minggu. Walau cuma 3 kata guru sekolah minggu, maknanya besar. Oke? Bukan mau ngomel, tapi mau minta perbaikan. Minta. Dan tentu saja kita akan sama-sama melihat hasilnya. Namun untuk kali ini saya tetap tekankan bahwa perbaiki pribadi kita masing-masing. Kalau kata bahasa Batak, pareso jo dirim baru pareso nasi. Urus dulu dirimu baru urus orang lain. Perbaiki dulu dirimu baru perbaiki orang lain. Nggak pakai embel-embel. Nggak begini. Ya lagian dia begini, lagian dia begitu, lagian dia begini, makanya aku balas. Kalau dia begitu lalu mau balas, berarti sama, satu sama. Oke, nantilah panjangnya ya. Aduh, kemana-mana ya. Oke, sekali lagi selamat tahun baru, semangat di tahun depan, dan mari sama-sama bertanggung jawab. Terima kasih. Shalom. Mau nyanyi? Oh, mau nyanyi, udah siap nyanyi. Ayo nyanyi Bang. Oke.
kita semua. Sehat? Enggak sehat. Diantar sampai tahun 2026 loh. Sukacita? Sukacita. Gembira? Gembira. Nanti ngomongnya panjang lebarnya nanti aja. Ya. Sekarang saya mau taburkan satu firman yang sepertinya penting buat kita. Coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10 yang tiap tahun jadi PR buat kita ini. Kalau tadi BPH sudah agak terbawa dia, agak terbawa. Padahal momennya harusnya nggak di sini. Nanti ya, senang-senang dulu, kasih makan dulu, sukacita dulu, baru nasehatin satu-satu. Kenyang dulu nggak boleh. Iya. Kita baca ya. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini PR kita tiap tahun. PR kita tiap tahun. Tiap tahun juga kita remedial. Bener nggak? Bener nggak? PR kita tiap tahun juga kita remedial. Kenapa? Karena kita belum seia sekata. Masuk yang terlambat. Ya. Sudah? Terus kalau kita remedial terus tiap tahun, apa nggak ada keinginan untuk tidak remedial? Coba firman ini kita Iya. Ini kalau kita ini kan mau Natal, ya Natal ya. Iya. Kita tahu nggak artinya Natal? Tadi nggak tahu. Ada. Mau Natal. Pemula. Pemula. Jadi jangan asal. Orang Batak ya harus tahu asal Batak. Natal itu apa sih? Itu semua marga-marga seperti itu ya. Dan satu juga tahun kemarin kita nggak mengadakan begini. Ngadain nama. Siang. Makan siang. Terus oke, dulu saya ya. Jadi gini nih, maksud saya juga kaget kemarin. Sebenarnya acara ini overlap ke saya. Ya, ada acara perempuan mau ke Anyur. Kemarin saya bicara juga ya, Dek ya. Nanti saya nyusul lah ya, saya bilang. Jadi overlap, tapi ada reschedule karena suasana iklim gak memadai. Jadi inang Panirawi direvisi lagi bahwa itu direschedule karena suasana. Ya terima kasih lah, berarti kita bisa jadi bergabung. Kalau saya jalan tadi saya Enggak, sebelumnya aku mau ngomong dulu. Kak, aku mau nanya. Kak Farida, kakek itu boleh kasih dulu mic-nya ke Kak Farida. Kak Farida, sudah berapa lama waktu Kak Farida pelayanan di Guru Sekolah Minggu? Baik. Tisu. Ada momen ini saya udah hitung sih. Dari 1996 sampai dengan 2025 30 tahun. 30 tahun ya kayak luar biasa ya kayak. Iya.
sekolah minggunya itu anak sekolah minggunya 30 tahun. Iya. Benar-benar sudah 30 tahun. Saya dulu. Sesama pengajar ya. Tapi Iya. duluan dia yang Lulus. duluan dia. Iya. Berarti kalau Kak Keti udah berapa lama Kak pelayanan di sekolah minggu Kak? Aku sih baru sekitar mungkin 4 tahunan kali ya. Aku agak lupa juga sih. Pokoknya dari tahun 2021 seingat aku. Kurang lebihnya sekitar 4 tahun ya Kak ya? Ya sekitar 4. Gini Kak, dalam masa pelayanan kakak berdua, pasti kakak berdua mengalami yang namanya naik turun dalam pelayanan. Entah mungkin dari diri sendiri, atau mungkin dari rekan pelayanan, atau mungkin dari pimpinan gitu. Kami dari guru sekolah minggu, mungkin juga dari kita bilang para petinggi lah ya, mengucapkan banyak terima kasih Kak buat Kak Farida dan Kak Keti. Karena sudah bertahan sebegitu lama dalam melayani Tuhan dan tetap setia dalam pelayanannya. Mengingat ini jadi kurang sedih Bang. Gitu. Jadi gini Kak. Musiknya juga dulu Iya benar. Jadi gini Kak Farida. Sebenarnya kata-kata terima kasih itu juga tetap tidak cukup. Di pemberian materi juga berapapun tidak bisa menggantikan waktu yang sudah diberikan, konsentrasi, materi, tenaga yang sudah diberikan kepada guru sekolah minggu. Hasilnya sudah banyak Kak. Kak Farida, Kak Keti juga melihat bahwa anak-anak didik kakak sudah banyak yang lulus gitu. Kami berharap pelayanan kakak tidak berhenti sampai di sini. Kakak semakin giat melayani Tuhan di luar sana, memenangkan banyak jiwa dan memberi harapan bagi mereka yang butuh pertolongan. Gitu. Besar harapan kami Kak, komunikasi kita juga tidak terputus. Karena kakak berdua adalah bagian dari guru-guru sekolah minggu. Gitu. Di mata kita, di hati kita kakak tetap keluarga. Pintu sekolah minggu selalu terbuka buat kakak. Gitu. Itu juga yang aku katakan kepada Cindy. Ya, kami tidak bisa berkata lebih banyak Kak, memberi yang lebih banyak juga kami tidak bisa. Hanya ini adalah kemampuan kami. Kami mohon maaf jika apa yang kami berikan ini terasa kurang pas. Tapi percayalah kami memberi dengan penuh keikhlasan dan rasa sayang dari hati kami yang terdalam. Ucapan terima kasih atas kesetiaan dan loyalitas kakak selama di sekolah minggu. Gitu. Untuk kakak bisa dikasih Kesambutan. nanti dikasih baru. Iya, habis itu dia mengaku. Mungkin agak kepengaruh bisa saya. Ini sudah kasih loh. Bilang ya kasih ya. Keti, foto. Udah berapa puluh tahun ya? Iya, dan pelayanan dengan usia yang 30 tahun itu tidak sebentar. Berapa tahun? Kadang di dalam benak seseorang semoga beliau tidak seperti itu. Ini mau katakan dalam melayani Tuhan. Jangan kita berpikir secara logika lah kalau dalam pemerintahan ini sudah harus besar ya. Ada pesangon ya, iya ada pesangon. Tetapi dalam pelayanan di gereja Tuhan, yang pasti apa yang kita lakukan itu apalagi dengan tulus dan ikhlas, upah besar besar.
Amin. Kita tidak bisa terima berkat itu dari manusia, tetapi dari Tuhan lebih lagi. Amin. Jadi jangan pernah kecewa kalau gereja kasih apa, bukan gereja yang kasih, tapi Tuhan yang memberi. Amin. Makanya itu tadi. Semoga rumah tangga Eda, belum selesai. Farida semakin diberkati Tuhan. Amin. Sampai maut yang memisahkan. Amin. Bila Tuhan izinkan, kenapa tidak? Yes. Amin. Amin. Ada keturunan. Amin. Ya kehendak Tuhan layak jadi. Amin. Kepada Kathy. Ada keturunan diterima kok ini anak tanah. Kepada Kathy, sukses ya dalam pekerjaannya. Sukses dalam pekerjaannya. Ingat kesehatannya, Kathy. Jangan terlalu terlena anu gawe, lahir si gawe. Jangan terlalu terlena dengan pekerjaan. Ingat kesehatan, body harus diperhatikan. Oke? Semoga cepat dapat tempatnya. Amin. Jadi ini dari guru sekolah minggu. Ya kan? Ini dari bukan. Makanya yang jelas langsung mengatakan ini dari guru sekolah minggu. Bukan hanya dia nanti yang merasakan itu. Karena saya juga pernah guru sekolah minggu. Artinya, baik untuk ketuhamu GSM, jangan terlalu berharap banyak ke gereja. Betul. Tapi berharap banyaklah kepada Tuhan. Lebih daripada yang kita harapkan Tuhan berikan. Amin. Asal mak tulus melayani. Amin. 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 Wuhui. Kalau dari saya nggak banyak bahana buat apa? Nanti namanya Kathy ya. Sukseslah selalu. Kita panjatkan kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di tahun baru, tahun 2026. Baru bagi saya dalam berumah tangga, punya pasangan hidup. Baru dalam bagi hidup saya sudah ada anaknya 2. Iya. Anak kami gitu loh, bukan anak kita. Iya, anak kami yang ada 2, laki-laki semua. Yang satu tadinya saya mau jodohin ke si Naomi. Tapi kata bapaknya tua Naomi. Anaknya masih kuliah. Ya, itu supaya kita tersenyum aja sebenarnya. Cukup sedih ketika terakhir saya ngajar di sini, saya berpamitan dengan adik-adik sekolah minggu kelas Batika KBB, berpamitan dengan orang tuanya juga. Selama pelayanan saya lebih banyak ada di kelas kecil, kelas Batika terutama. Ya terus terang saya memang nyaman di kelas itu. Saya lebih eksplor di kelas itu, bagaimana supaya anak itu bisa berinteraksi dengan saya, bagaimana anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan lingkungannya. Sebenarnya dari awal Sigi dulu pernah pengen banget jadi guru sekolah minggu, karena dulu kalau kakak-kakak tahu ya, mama saya kan guru sekolah minggu. Jadi saya selalu mengikuti mama saya kemanapun atau kegiatan apapun sekolah minggu. Pada saat saya melihat mama, saya pengen banget gimana sih jadi guru sekolah minggu yang mengajarkan anak-anak, melayani anak-anak, juga mendidik anak-anak setiap di hari minggu itu. Pada saat saya selesai studi, lalu berapa tahun pada saat saya kuliah, saya masuk untuk gabung menjadi guru sekolah minggu. Kebetulan pada saat itu sebenarnya mama saya juga udah pensiun sebagai guru sekolah minggu. Jadinya pada waktu itu saya berkeinginan untuk masuk menjadi guru sekolah minggu. Berawal dari CCSM sampai diangkat
berangkat jadi guru sekolah minggu CGSM bareng ada Kalala dan juga yang lain, kita bareng untuk pendidikan jadi guru sekolah minggu yang bisa langsung mengajar anak-anak. Pada saat masuk sekolah minggu mungkin emang ada plus minusnya. Mau minusnya contohnya ada yang bertengkar atau apa, tapi meskipun itu kayak tetap kita harus terlihat profesional di depan adik-adik.